Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Iis Aisyah Hadiah di kelas PKN. Para peserta didik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu persilahkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sub pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah sub pokok bahasan yang keempat, yaitu Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia. Para peserta didik, Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara di sini, usaha pertahanan dan keamanan negara sebagai cara mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 yang menyatakan, pertama, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian yang kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai pendukung. Ketiga, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, kemudian Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Kemudian, yang keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Kelima, susunan dan kedaulatan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, sistem keamanan rakyat semesta. Hakikat segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara merupakan satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Para peserta didik, ciri-ciri Hamkam rata diantaranya adalah kerakyatan, yaitu orientasi Hankam negara diabadikan oleh dan untuk kepentingan rakyat. Kemudian yang kedua, kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi usaha pertahanan. Kemudian yang ketiga, kewilayahan, yaitu kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, para peserta didik, kita akan membahas tentang kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Yang pertama, konsep diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27
ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian yang kedua, ikut serta dalam pembelaan negara diwujudkan dalam partisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. Terdapat pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Isinya, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara harus memiliki kesadaran bela negara. Para peserta didik, sekarang kita akan membahas tentang kesadaran negara. Yang pertama, kesadaran negara adalah kita akan coba membahas bela negara pada hakikatnya merupakan kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara. Kemudian yang kedua, upaya bela negara selain kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Selanjutnya, di bagian terakhir, kita akan membahas tentang setiap warga negara berperan aktif dalam melaksanakan bela negara. Yang harus kita lakukan sebagai warga negara yang pertama adalah ikut serta dalam pengamanan lingkungan di sekitar, misalnya dengan ronda malam atau siskamling. Ini dilakukan agar kita ikut serta dalam pengamanan lingkungan sekitar agar lingkungan kita aman sehingga kita merasa dilindungi. Kemudian yang kedua, ikut serta membantu korban bencana alam. Nah, sebagai warga negara kita wajib ikut serta membantu teman-teman kita di tanah air yang terkena bencana alam ataupun di luar negara kita. Kemudian yang ketiga, belajar dengan seksama pelajaran pendidikan warga negara atau PKN. Nah, anak-anakku sekalian, salah satu untuk mewujudkan berperan aktif dalam melaksanakan bela negara, yaitu diantaranya kalian sebagai pelajar, kalian harus mengikuti semua mata pelajaran termasuk PKN. Karena di dalam PKN atau kewarganegaraan kita diajarkan bagaimana menjadi seorang warga negara yang baik. Kemudian mengikuti kegiatan bela negara dengan aktif. Caranya yaitu misalnya kalian sebagai pelajar, kalian aktif di beberapa kegiatan termasuk pramuka, kemudian juga paskibra, PMR, dan ekstrakurikuler lainnya. Di sini kalian akan belajar atau melatih bagaimana mengembangkan atau mencintai bangsa dan negara lewat kegiatan-kegiatan tersebut, terutama dalam bidang kepramukaan maupun paskibra. Kemudian pelatihan dasar kemiliteran bisa diwujudkan dengan beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah, begitupun juga oleh sekolah lain. Kemudian pengabdian sebagai anggota TNI. Apabila kalian kelak mengambil atau memilih profesi sebagai TNI, hendaklah kalian betul-betul melaksanakan tugas kalian dengan penuh pengabdian untuk bangsa dan
negara. Kemudian yang terakhir, pengabdian sesuai dengan profesi keahlian yang ditekuni dengan penuh tanggung jawab. Profesi apapun yang kalian pilih nanti, tetap kalian harus ditekuni dengan penuh tanggung jawab sebagai pengabdian terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Para peserta didik, demikian penjelasan singkat dari Ibu, yaitu tentang sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, mari kita tetap menjaga keutuhan wilayah negara Republik Indonesia dengan penuh pengabdian dalam profesi apapun. Kita harus mencintai profesi kita sebagai pengabdian kita terhadap bangsa dan negara. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.